Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perkenalkan nama kelompok kami yang pertama 1 Atahir Zasani, yang kedua Midatun Nafiah, yang ketiga Siti Sepia, dan yang keempat Febriani Hairul Hidayah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah karena Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, artinya yang mengajari dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, artinya ia mengajari manusia apa yang mereka tidak tahu. Kajian linguistik. Iqra artinya bacalah. Dalam kedudukannya sebagai fi'il amar dari kata qura'a yang menunjukkan arti perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismi rabbika artinya dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi 'allama artinya zat yang menciptakan setiap sesuatu. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan menyebut asma Allah. Lalu kita membaca Al-Quran tersebut. Khalaqal insana min 'alaq mengandung arti dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah yang menciptakan manusia untuk selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun berada. Iqra wa rabbukal akram artinya bacalah karena Tuhanmu yang maha mulia. Dalam kitab tafsir Al-Munir diterangkan, ketika kamu diperintahkan dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kita selalu mengingat kepadanya dengan cara menyebut asma Allah ketika kita akan belajar atau menuntut ilmu. Alladzi 'allama bil qalam artinya yang mengajar dengan perantara kalam. Dalam kitab tafsir Al-Munir diterangkan, dia zat yang mengajarkan kepada manusia tentang bagian dari kalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam artinya ia mengajari manusia apa yang mereka tidak tahu. Dalam kitab tafsir Al-Munir menerangkan bahwasannya dia mengajarkan kepada manusia hal yang tidak diketahui manusia, dan dia mengajarkan kepada manusia dengan kalam atau pena, dan tidak dari segi pena dari urusan yang jelas dan yang samar. Sesuatu yang jelas dapat dicontohkan dengan belajar dari rukun iman kepada Allah. Kajian konfirmatif. Telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, Abu Jahal berkata, jika aku melihat Muhammad sholat di Ka'bah, maka aku benar-benar akan mencekik lehernya. Kemudian ungkapan itu akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, kalau dia benar melakukannya, maka niscaya malaikat akan menghajarnya. Periwayatan hadis ini diikuti pula oleh Muta'abbah, oleh Amr bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Abdul Karim. Analisis realistis historis. Ayat ini turun ketika Rasulullah sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan turunlah malaikat Jibril untuk membawakan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk diperintahkan membaca. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak dapat membaca. Lalu turunlah wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Hamidatun Nafiah. Ragam bahasa. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj berpendapat bahwa maksud dari ayat yang adalah bacalah dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, menyebut nama Tuhanmu atau meminta pertolongan dengan nama Tuhanmu yang telah mewujudkan dan menciptakan segala sesuatu. Memperhatikan hal ini, maka Allah telah mensifati manusia dengan sifat-sifatnya dan sesungguhnya Dia adalah yang mengingatkan manusia akan kenikmatan dan keagungannya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jika mencermati ayat di atas, dapat diambil sebuah pelajaran yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Hal ini dikarenakan dalam ayat di atas menceritakan tentang penciptaan manusia. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Setelah memerintahkan membaca dengan motivasinya, yakni dengan nama Allah, kini ayat di atas memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah atas manfaat membaca itu. Allah berfirman, bacalah berulang-ulang, dan Tuhan pemelihara dan pendidikmu maha pemurah, sehingga akan melimpahkan aneka karunia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Ayat di atas merupakan keistimewaan lain dari Allah, yaitu kemuliaannya yang tertinggi, yang mengajarkan manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, yaitu dengan kalam. Allah mentakdirkan pula bahwa dengan pena, ilmu pengetahuan dapat dicatat. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat 1-5 merupakan dalil yang menunjukkan tentang keutamaan membaca, menulis, dan atau belajar ilmu pengetahuan. Dari sini tampaklah pentingnya ilmu pengetahuan. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap umat manusia untuk belajar, sehingga tidak muncul masyarakat jahiliyah modern. Artinya, masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap masa bodoh dan pengingkaran terhadap kebenaran ilmiah. Sedangkan masyarakat belajar ditandai dengan tradisi semangat membaca dan menjelajah segala macam ilmu dari manapun asalnya. Sikap inilah yang akan melahirkan masyarakat ilmu dalam Islam, yang ditandai dengan tradisi meneliti, melakukan eksperimen, dan menulis. Analisis generalisasi atau aspek kandungan pendidikan. Dalam tafsir Al-Misbah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat beberapa nilai pendidikan Islam. Di antaranya yaitu nilai pendidikan Islam dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5 yang terkait dengan nilai pendidikan akidah, syariah, dan akhlak. Nilai pendidikan akidah terdapat pada ayat 1-3 yang memiliki arti penafsiran yang bernilai akidah, yang mengajarkan kepada umat manusia untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pencipta dan Maha Pemurah. Nilai pendidikan akidah yaitu memiliki keimanan yang kuat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pendidikan akhlak terkait perilaku terpuji dan sifat-sifat lainnya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah menjalin silaturahmi, jujur, bersedekah, membantu orang yang lemah, menegakkan kebenaran, menghormati dan menjamu tamu. Nilai pendidikan syariah atau ibadah ghairu mahdah terdapat pada ayat kedua tentang penciptaan manusia yang berasal dari al-alaq atau segumpal darah yang memiliki arti bergantung dengan yang lain. Nilai pendidikan akhlak tersurah pada ayat ke-1-2, yaitu perilaku ikhlas, sosial, dan juga optimis yang tersirat pada ayat ke-3-5. Hal ini sesuai dengan data bahwa terdapat nilai akidah dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik. Selain itu, terdapat pendidikan akal pada ayat ke-1-5 bahwa membaca itu tidak harus dibacaan tertulis saja. Hal ini sesuai data bahwa pentingnya membaca alam semesta dan lingkungan sekitar untuk menghadapi ketika terjun di masyarakat. Krisis praksis atau hikmah.
Hikmah yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai berikut. Selalu menyebut nama Allah di setiap kegiatan. Dengan cara ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat barokah karena segala aktivitas dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu menerapkan sikap yang baik, selalu membantu orang yang sedang kesusahan, menjadi orang yang ikhlas, ramah, bersedekah, dan lain-lain. Selalu berusaha dan tidak menyerah untuk mempelajari yang tidak diketahui. Sekian kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.